Kami tak pernah meragukan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik.
Kami rindu firman, sebab firman pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Melalui lembah, melalui bukit Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kami percaya itu Tuhan, Kaulah kekuatan harapan kami. Sekarang ku memuji Engkau hidup, memberi kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan nyatakan kuasa dan pemulihan dalam setiap kami Tuhan. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini
untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Dan ketika mau berdiri di tempat ini untuk menyampaikan Tuhan, mari Bapa, Engkau melawat kami semua, Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan, sehingga kami kembali dari tempat ini, kami mendapatkan kekuatan baru, kami mendapatkan semangat baru, kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang mengganggu dalam pikiran kami, yang mengganggu dalam alam sadar bawah sadar kami taklukkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Yesus yang bekerja di tempat ini, kuasa Allah yang bekerja di tempat ini. Roh Kudus ambil alih dan pimpin kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 21. 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Sudah semua? Nah, kalau sudah saya akan bacakan. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Oke, kita perhatikan baik-baik firman ini. Di sini dikatakan bahwa oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh siapa? Oleh Yesus. Nah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga apa? Imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Iman kita dan pengharapan kita hanya tertuju kepada siapa? Kepada Kristus. Ya, kepada Allah. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri sudah memulihkan kita. Dia bangkit. Ya, pada hari yang ketiga, hari ini kita merayakan bersama dengan seluruh orang Kristen, umat Tuhan di seluruh dunia merayakan bahwa Yesus bangkit. Amin. Yesus bangkit. Kuasa maut tidak punya kuasa lagi. Amin. Dia sudah kalah. Kalau Dia sudah kalah, berarti apa? Kita tidak mewek lagi, ya. Kita tidak stres lagi. Memang hari-hari ini kita stres menghadapi segala situasi yang sukar sulit. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia sudah bangkit. Dia sudah memberi kemenangan buat kita. Kalau Dia sudah memberi kemenangan buat kita, berarti apa? Harus kita sendiri pun harus bangkit. Ya, kita sendiri pun harus kuat dalam menghadapi segala situasi. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berdiri teguh menghadapi hari-hari ini. Berdiri kuat sebagai apa? Sebagai seorang laki-laki. Dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit, tetap Tuhan mau kita berdiri kuat sehingga kita tidak goyah. Ya, kita tidak goyah dalam menghadapinya. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dia telah bangkit pada hari yang ketiga dan Dia mau mengalahkan maut. Ya, maut boleh berpikir bahwa dia sudah mati untuk selama-lamanya dan dia tidak bangkit, tapi dia salah. Bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, dalam satu tubuh yang baru. Ya, tubuh yang masih sama tetapi tubuh yang sudah dimuliakan.
Nah, ini yang terjadi. Nah, kita lihat dalam Roma 4 ayat 24, di situ dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Berarti apa? Tuhan memperhitungkan iman kita. Tuhan memperhitungkan kepercayaan kita. Tuhan memperhitungkan apa yang kita percaya sama Dia. Itu yang Tuhan perhitungkan dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita tahu kemenangan demi kemenangan pasti kita raih. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri telah menang atas maut. Amin. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita perhatikan di situ. Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat pasal 10 ayat 9. Coba perhatikan di situ. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ketika kita percaya dengan hati, kita dibenarkan. Segala dosa kita, segala kesalahan kita yang bertumpuk-tumpuk, yang begitu yang kita warisi, itu akan hilang dengan segera. Kenapa? Kita percaya dan kita dibenarkan. Ya, ketika kita percaya kita dibenarkan. Nah, di sini dikatakan, coba perhatikan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan mulut kita mengakui, kita diselamatkan, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Amin. Nah, itu yang Tuhan beritahukan buat kita semua pada pagi hari ini, supaya kita percaya, menaruh harap sama Tuhan, tidak berharap pada yang lain, tidak mengandalkan pada yang lain. Walaupun kondisi hari-hari ini sukar dan sulit, tetapi kita tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap persoalan, dari setiap masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Bukan hanya Bapak Ibu punya masalah, kita semua punya masalah. Amin. Tetapi apakah masalah itu kita mau tanggung sendiri? Apa masalah itu kita mau serahkan sama Tuhan? Kalau masalah kita bawa, serahkan sama Tuhan, maka masalah itu bukan lagi jadi masalah kita, tapi masalah itu jadi masalahnya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa supaya kita percaya sama Tuhan. Nah, ayat 9 itu dia berkata begini, sebab jika kamu mengaku, jika kita mengakui dengan mulut kita, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berarti apa? Dengan mulut kita mengakui, dengan hati kita percaya, ya, kita dibenarkan dan kita diselamatkan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup. Setelah kita selamat, setelah kita dibenarkan, setelah kita diselamatkan, apa yang harus kita kerjakan? Berjalan bersama dengan Tuhan, ya, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, melangkah terus dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap Tuhan. Banyak orang berkata, oh, masa kita dalam menghadapi segala situasi Tuhan tidak tolong? Tuhan ada di mana? Itu yang sering saya dengar. Tetapi hari ini firman Allah berkata kepada kita, menguatkan kita bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Dia tinggal dalam hati kita, Dia pimpin hidup kita. Oke, jadi kalau kita mau melangkah, mari kita undang Dia, mari jalan bersama dengan kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita akan melihat
kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, ketika bangsa Israel, mereka tidak melihat ada jalan keluar buat mereka. Kiri, kanan gunung, belakang musuh, depan laut. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pada bingung, mereka pada panik. Tapi Musa tetap tenang. Ya, semua orang udah pada panik. Nah, Tuhan gak mau kita panik pada hari-hari ini. Tuhan tidak mau kita pusing pada hari-hari ini. Tuhan tidak mau kita senewen pada hari-hari ini. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Amin. Akui dia bahwa dia akan tolong. Berteriak minta tolong sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan pertolongan buat kita. Jangan lari kemana-mana, tetapi lari kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa akhirnya apa? Tuhan bikin jalan. Semua melihat tidak ada jalan. Tuhan membelah lautan, ada jalan buat mereka di tanah yang kering. Firman Allah berkata bahwa di tanah yang kering mereka berjalan sampai di seberang tanpa kurang satu apapun juga. Nah, ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Satu gambaran buat kita bahwa apa? Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan mau apa? Iman dan pengharapan kita itu tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan butuh iman kita. Karena iman, apa itu iman? Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang tidak nampak di depan, tetapi kita percaya. Amin. Sesuatu yang belum nyata tetapi kita percaya. Nah, itu yang dikatakan dengan iman. Jadi Tuhan mau ada iman dalam hati kita, ada pengharapan yang begitu besar dalam hati kita bahwa Tuhan akan tolong kita dalam kondisi-kondisi hari-hari ini. Hari-hari ini kita memulai dalam ibadah, dalam suasana yang berbeda. Ya, di mana-mana ibadah orang semua mesti pakai masker, ya kan? Takut. Tapi firman Tuhan bilang jangan takut. Kita akan menghadapi segala sesuatu. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, nggak perlu kita takut. Bukan saya suruh Bapak Ibu buka masker, tidak. Tetap silakan pakai. Tapi kalau saya khotbah, mungkin saya pakai masker karena akan sesak napas. Beberapa kali saya coba di rumah duka juga demikian. Waduh, nggak bisa. Karena masker yang saya punya cukup tebal. Nah, oleh sebab itu, mari kita jaga kita punya kondisi hari-hari ini, tetap kita percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, mari serahkan sama Tuhan. Dan kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, kalau Tuhan yang bekerja, kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Amin. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, Tuhan buat jadi mungkin. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bangsa Israel melihat semua hanya ada masalah. Masalah. Di kiri kanan masalah, di belakang masalah, depan masalah. Tetapi Tuhan bikin jalan buat mereka. Ketika Tuhan buat jalan buat mereka, mereka bisa melewatinya dengan aman. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita berharap, kalau kita percaya sama Tuhan, di sini dikatakan oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Tuhan mau iman kita dan pengharapan kita itu hanya tertuju kepada Allah, bukan tertuju kepada yang lain. Ya, bukan kita lihat masalah kita, bukan kita lihat persoalan kita. Persoalan kita ada di bawah kita. Ya, jadi kita lihat masalah, serahkan sama Tuhan. Masalah kita ada
di bawah kendali kita, bukan di atas kita. Kalau di atas kita, dia akan menekan kita. Amin. Masalah itu akan menekan kita sehingga kita mengalami satu tekanan yang berat. Kita memikul satu beban yang berat. Ya, seperti orang memikul barang 1 ton. Beratnya minta sampai bongkok. Nah, ini tidak boleh terjadi. Nah, kita harus lihat kondisi kita. Nah, Tuhan mau supaya iman kita dan pengharapan kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Nah, serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan seluruh hidup kita, kita akan lihat Tuhan pasti akan bela kita. Ya, Tuhan pasti akan bela kita. Nah, kita lihat dulu dalam Filipi, kitab Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 9. Nah, di situ dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, perhatikan baik-baik ayat 8. Di situ dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Nah, ini teladan yang Tuhan berikan bagi kita supaya apa? Kita taat terus sampai Tuhan datang. Amin. Tuhan mau ada satu ketaatan dalam diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kita taat untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau. Taat. Jangan kita memulai dengan sesuatu yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Kalau baru pertama kali bertobat, begitu cinta mula-mula, wow, mau hujan badai pun kita terobos. Ya kan? Hujan badai pun kita terobos. Karena apa? Ada sesuatu yang menyala dalam hati. Ada satu kerinduan yang begitu sangat dalam hati kita, sehingga membawa kita harus, hari ini ada ibadah, kita datang beribadah. Dan itu yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Nah, itu terjadi dalam diri kita semua. Ketika kita mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu yang membuat hati kita tuh berkobar, membakar hati kita, sehingga apa? Kita akan mencari, kita punya satu kerinduan, kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan semakin hari memproses kita, semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita bertumbuh menjadi dewasa, nah, proses ini harus kita perhatikan. Ya, jangan mengabaikan proses. Untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ada prosesnya. Ya, untuk mencapai kesempurnaan, ada prosesnya. Untuk masuk dalam kerajaan surga, ada proses. Dan ini gak main-main. Jangan di tengah jalan kita tinggalkan Tuhan. Nah, berat. Saya mau katakan itu berat kalau kita tinggalkan Tuhan. Saya melihat hari-hari ini ketika COVID mulai, yang begitu rajin dalam ibadah, akhirnya di situ mereka mulai mundur satu-satu. Kenapa? Nggak sanggup. Dengan tiba-tiba kondisi ini berubah. Ya, dengan tiba-tiba kondisi ini berubah dan semua pada ketakutan. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya satu-satu mulai menyalahkan Tuhan. Mulai menyalahkan Tuhan. Bahkan ada pendeta-pendeta yang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Jemaat yang begitu besar, tetapi tiba-tiba menghilang. Otomatis persembahannya juga menghilang. Yang 1 minggu bisa miliaran rupiah,
Satu minggu yang masuk mungkin 10 juta. Saudara bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, satu tekanan yang begitu besar, begitu luar biasa, ya, untuk membiayai satu bangunan yang besar, untuk membiayainya itu tidak mudah. Kita kalau pakai ibadah di sini, satu minggu 4 kali atau 5 kali, 1 bulan 5 kali ibadah, itu cukup besar. Karena biaya untuk listrik aja lumayan, bisa hampir 10 juta. Nah, saya lihat kemarin listrik tarifnya udah naik. Biasanya kalau abonemennya aja di sini kita hanya bayar 1 juta lebih, 2 juta. Tapi sekarang abonemennya 3 juta. Mau pakai nggak pakai tetap 3 juta. Kita harus bayar tiap bulan. Nah, terus kalau kita pakai selama 5 minggu, 4 minggu rata-rata, kita harus bayar hampir 10 juta tiap bulan. Nah, ini kita di sini. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan gereja dengan gedung yang besar. Sekali dia kebaktian dengan luar biasa, dia harus bayar. Apalagi yang ratusan ribu watt, ya, satu kali ratusan ribu watt, itu dia bayar berapa? Kita udah dapat dispensasi dari pemerintah, dari PLN. Ya, karena ini gereja sosial, jadi kita dapat harga yang lumayan. Tapi harga yang lumayan buat kita juga lumayan besar. 3 juta lumayan. Nah, ini yang terjadi. Apalagi yang gedung-gedung besar. Gimana pendetanya, gembalanya nggak teriak? Nah, ini yang terjadi. Kondisi itu begitu datang tiba-tiba dan membuat semua harus di rumah. Harus di rumah. Ya, kerjaan kita hilang. Gak ada kerjaan. PHK di mana-mana. Nah, tetap kita percaya sama Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan, sampai hari ini kita masih jalan terus. Amin. Sampai hari ini kita masih sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Itu bukan karena kita, itu karena Tuhan. Tuhan ada beserta dengan kita. Karena kita mengandalkan Tuhan, ya, mata kita tertuju kepada Dia, iman kita dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan baik-baik. Dalam hidup kita masing-masing pun demikian. Dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun yang kita lakukan hari-hari ini, andalkan Tuhan, serahkan sama Tuhan, jalankan itu dengan Tuhan. Kalau kita serahkan sama Tuhan, kita percaya bahwa apa? Tuhan sanggup membawa kita. Ya, apapun yang kita kerjakan pasti untung besar. Nah, ini yang terjadi. Ya kan, kita belanja aja masih dari rumah. Tinggal lewat aplikasi, ya, sebentar Indomaret antar. Kita mau cari apapun sekarang enak, dibuat jadi mudah. Akhirnya 2 tahun kita terbiasa tidak mau keluar rumah lagi. Yang awal-awal sulit keluar rumah, akhirnya sekarang kita tidak mau keluar rumah. Lebih baik kita di rumah aja, ya, lebih aman. Tapi ada yang di rumah pun tetap aja dia kena COVID. Ya, di rumah pun tetap dia kena COVID. Padahal udah dijaga sedemikian rupa. Ya, namanya juga virus. Kita nggak tahu yang datang ngantar makanan. Kita beli makanan, ngantar datang makanan, terus ngantar barang dan segala macam. Kita nggak tahu apa yang ada di sana. Biasa kalau di rumah lihat apalagi udah semprot, langsung begitu datang disemprot dulu sehingga aman. Mau kita sembunyi dimanapun, tetap penyakit itu akan kejar kita. Ya, nah coba perhatikan kematian anak-anak sulung itu. Ya,
penyakit sampah, dia akan kejar. Hanya kalau dia datang, dia lihat di pintu ada tanda darah, dia mundur. Ya, dia lewati. Malaikat mautnya itu lewat. Malaikat pencabut nyawa itu akan lewat. Kenapa? Di situ kan ada tanda kepemilikan daripada Kristus. Nah, itu yang terjadi. Satu gambaran bahwa Yesus sudah mati buat kita. Dia sudah bangkit buat kita. Dia memberikan kemenangan buat kita. Apa yang harus kita takutkan lagi? Gak ada yang perlu kita takutkan lagi. Kitanya harus bangkit. Kitanya harus kembali percaya, imani, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita akan melihat begitu banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Untuk apa? Kita nikmati. Semuanya untuk kita nikmati. Dan Tuhan suruh kita nikmati. Jangan kita kumpul. Banyak orang mengumpulkan harta, setelahnya tidak pernah menikmati. Yang menikmati siapa? Orang lain, anak, cucu, dan semua. Bapak Gembala ajar sama kita, jangan mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di surga. Nah itu, kita beribadah, semakin hari kita semakin kuat, iman kita semakin teguh, pengharapan kita kepada Tuhan semakin teguh. Nah ini yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, sehingga apa? Kita menjadi kuat dalam menghadapi segala situasi yang sesukar-sukar apapun, kita tetap berdiri teguh. Amin. Kita tetap kuat. Nah, kita kembali lagi di situ ayat 9 itu, Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti apa? Tuhan memuliakan Yesus. Allah memuliakan Yesus. Ya, namanya punya kuasa. Kalau ada apa-apa kita langsung berteriak, darah Yesus. Kita berteriak Yesus, kita panggil namanya, kita diluputkan. Amin. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita perhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lihat dalam satu ayat lagi, dalam Ibrani 2 pasal ayat 9. Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Jadi Yesus sudah menanggung penderitaan itu. Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Yesus sudah menanggung segala kesalahan kita. Yesus sudah menanggung segala kejahatan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati kemenangan demi kemenangan. Yang kita mengalami satu keselamatan yang besar. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, mulai hari-hari ini kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Amin. Tuhan sanggup menolong kita. Ya, jangan berteriak bilang di mana Tuhan ketika kita menghadapi situasi, ketika kita menghadapi masalah, kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Buang segala ketidakpercayaan kita. Ya, buang segala ketidakpercayaan kita, sehingga kita datang sama Tuhan. Kalau orang yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya percaya dia tidak akan pernah goyah. Ya, kalau kita punya hubungan yang akrab dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa,
berdoa dalam firman. Nah, ini membuat kita kuat. Setiap hari kita punya waktu 1 jam dengan Tuhan, itu akan membuat kita kuat dalam menghadapi segala situasi. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita bangun kembali hidup kita. Kita bangun kembali diri kita, ya, supaya apa? Kita menjadi kuat. Karena kita nggak tahu hari-hari di depan ini bagaimana. Kondisi-kondisi di depan ini bagaimana, kita nggak tahu. Tetapi itu sudah dimulai. Ya, kalau kita perhatikan dari tanda-tanda ini, berarti apa? Kesukaran besar ini sudah dimulai. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini, sehingga kita kuat dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada hari-hari ini. Karena apa? Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak pernah kuat, kita tidak mengalami hal-hal yang ini, kita tidak pernah belajar, kita tidak mengalami prosesnya, kita akan menganggap remeh. Biasa, bangun tidur aja begitu, ya. Mau malam mau tidur mau makan, bodo amat. Nah, ini yang salah. Karena kita nggak tahu, begitu kita makan kita keselak. Ada orang keselak langsung meninggal. Hati-hati, yang makan nggak pernah berdoa pulang mulai lakukan itu. Amin. Mau minum pun berdoa dulu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan kita doa dulu supaya kita jangan keselak. Ya, kita jangan mengalami hal yang buruk. Karena kita tidak tahu. Karena firman Allah berkata, iblis itu dia akan pergi dan dia akan memantau kita. Ya, dia menunggu saat yang tepat. Ketika kita mengalami, kita mulai lemah, dia menyerang kita. Nah, oleh sebab itu jangan berikan kesempatan kepada dia. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menang. Kalau Tuhan sudah menang, berarti apa? Kemenangan itu ada di tangan kita. Ya, kemenangan itu ada di tangan kita. Jangan kita buang kemenangan itu. Jangan kita gantikan. Dan iblis yang tertawa dengan kita. Nah, oleh sebab itu mari hari-hari ini kita sadar dan sesadar-sadarnya. Kita ulangi, lihat dalam Ibrani 2 ayat 9 itu dikatakan, untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi Tuhan Yesus benar-benar direndahkan. Nah, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan. Oleh penderitaan maut ia ditekan habis. Kalau kita bilang, ya, ditekan. Terus di situ dikatakan oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi dia mati sekali mati untuk menebus dosa manusia, bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk 2 orang, bukan hanya untuk satu keluarga, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa di muka bumi. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Keselamatan itu datang kepada mereka. Amin. Haleluya. Oke, kita perhatikan di situ satu ayat lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, coba
perhatikan, kita baca baik-baik dari ayat 13. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan bangkit membuat apa? Hidup kita penuh dengan apa? Pengharapan. Ya, kita percaya, kita berharap sama Tuhan bahwa Yesus bangkit, Dia hidup. Ya, nyata bahwa Dia hidup. Nah, ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Pada waktu Tuhan datang nanti, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Nah, Tuhan Yesus datang dalam awal, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Nah, ini untuk mempersiapkan diri untuk ada bersama dengan Tuhan itu tidak mudah. Memang sukar dan sulit. Akan mengalami melalui berbagai macam proses pendewasaan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita bertekun terus, tetap setia, kerjakan itu, tetap setia. Apapun yang terjadi, kita tetap setia. Amin. Kita tetap setia. Nah, Tuhan mau supaya kita menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari itu harus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau hari-hari ini kita sadar, oleh karena iman, oleh karena pengharapan kita kepada Yesus, harus tertuju kepada Yesus. Ya, sehingga Pak, kita semua dipulihkan, kita semua dikuatkan, kita semua diteguhkan dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada yang punya rancangan untuk mengundurkan Dia, mari. Jangan pernah kita lakukan hal yang demikian. Tetapi mari kita sadar apa yang terjadi dengan hidup kita sekarang ini. Hari-hari ini Tuhan mau kita sadar, kita memandang pada Dia dengan iman dan dengan pengharapan yang penuh kepada Yesus. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa saat. Saya minta kita berdoa dengan Tuhan. Kalau kita mulai kecut dan tawar hati, kita mulai merasakan bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita, hari ini mari kita bertobat. Kita bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami, basuh kami dengan darah. Engkau Allah yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Engkau telah bangkit. Engkau membuktikan pada dunia bahwa Engkau hidup. Engkau membuktikan kepada iblis bahwa Engkau hidup. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau hidup dalam kami. Engkau pimpinkan, Engkau tuntunkan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Terima kasih, Pak. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi Bapa. Kami menyembah Kau, kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Gloria
Engkau, iman kami tertuju kepada Engkau, pengharapan kami tertuju kepada Engkau, karena Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Engkau telah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Engkau membuktikan pada dunia, Engkau membuktikan kepada iblis bahwa Engkau hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghancurkan Engkau Tuhan. Terima kasih, begitupun dengan kami semua Tuhan. Engkau sendiri memberikan kami kekuatan baru, Engkau sendiri memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami dan membuat roh kami menyala-nyala. Kami telah dipulihkan pada saat ini, dan kami percaya Tuhan, kami akan melangkah dengan pasti hari-hari yang ada di depan ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau memimpin dalam setiap langkah hidup kami. Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan. Engkau memberkati kami dalam setiap bisnis yang kami jalankan hari-hari ini. Dalam setiap usaha apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau Allah memberkati kami, karena Engkau telah memberikan kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang tidak pernah kami pikirkan, apapun yang tidak pernah kami doakan, itu yang Bapa sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahan kita. Haleluya. Sudah? Mari kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa maha baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam usaha kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Oke. Haleluya. Oke. Kita mulai tetap ibadah seperti ini. Apa mau online lagi? Enggak. Itu seperti ini. Oke? Ya. Jadi habis ini ada perjamuan kasih, ada kue, ada teh, ada kopi, bisa kita nikmati, ada susu, bisa kita nikmati. Amin. Nah, yang ada yang berulang tahun minggu ini, kemarin ada Ibu Narti, terus ada Yonatan, nggak ada, pada nggak ada. Oh, Bapak Franky kemarin. Oh, sama Ibu Andi, ya. Oke, kita akan berdoa sama-sama, ya. Oke. Ada lagi yang berulang tahun?
Danus. Tanggal berapa Danus? 24. Hari ini? Oh, masih lama. Minggu ini ya? Minggu ini? Ya lama. Oke. Wah, selamat ulang tahun ya Bapak Danus, Ibu Anggi, Bapak Franky. Oke. Kita doa ya. Haleluya. Bapa baik dan bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau memberkati kami, Engkau membuka tingkap-tingkap di langit dan memberkati kami Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan, Engkau nyatakan kehadiran-Mu, Engkau nyatakan lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa yang berulang tahun dalam minggu, mulai dari minggu kemarin sampai minggu ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan lawat, ada Ibu Anggi, ada Bapak Franky, ada Bapak Danus, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada Ibu Narti dan juga ada Yonatan Tuhan, kami taruh dalam tangan. Mari Bapak berkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau telah menambahkan umur setahun kepada mereka Tuhan. Engkau punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Apa saja mereka kerjakan hari-hari ini Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Kami serahkan mereka dalam tangan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka, kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Berkati juga mereka yang sakit Tuhan. Mari Tuhan Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, membakar hati mereka, membuat roh mereka menyala-nyala, sehingga mereka berseru kepada Engkau, mereka berharap kepada Engkau Tuhan, dan Engkau memulihkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Mari Tuhan berkati mereka Tuhan. Berikan roh kepintaran buat mereka dalam menghadapi belajar di hari-hari ini Tuhan. Dan juga dalam ujian-ujian yang akan mereka hadapi untuk kenaikan kelas. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Pemerintah kami, baik itu dari pemerintahan pusat sampai pada daerah-daerahnya, pemimpin-pemimpin kami yang ada, mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka Tuhan. Karena Engkau yang sendiri yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka untuk memimpin kami semua, sehingga kami boleh nyaman dan tentram dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita mau mengakhiri ibadah kita, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal
kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya kami berkata amin. Salam semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.